Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pembuatan keputusan kelompok di mata kuliah akuntansi keperilakuan ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yusuf Torik Robani dengan NPM 20101040007. Yang kedua, Anggun Sukma Putri dengan NPM 20101040036. Dan yang ketiga saya sendiri, Ayu Yuliana, dengan NPM 20101040079. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ciri-ciri pembuatan keputusan kelompok. Poin pertama tentang pengertian pembuatan keputusan kelompok, yang merupakan proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada keputusan lebih dari satu orang atau lebih dari satu individu. Pembuatan keputusan kelompok ini melibatkan banyak individu sehingga diperlukan waktu yang lumayan lama atau lebih lama, namun diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik jika dibanding dengan pembuatan keputusan secara individu. Poin yang kedua, banyak penelitian di bidang keperilakuan yang menguji pencapaian keputusan dengan membandingkan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu. Seperti dari Tindale tahun 1989 yang menjelaskan bahwa pengambil keputusan kelompok itu lebih baik daripada keputusan individual, baik dalam kondisi total feedback positif maupun negatif. Selanjutnya, Arnold tahun 2000 menambahkan bahwa jika dalam pembuatan keputusan kelompok itu terkendala waktu, maka kelompok cenderung akan mencari informasi yang lebih efisien dan mempercepat proses pembuatan keputusan. Selain itu, ada dari Blinder dan Morgan tahun 2000 yang menjelaskan bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Poin yang ketiga yaitu tentang fenomena risky shift, yang mana merupakan suatu fenomena yang menjelaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian ketika individual bergabung dengan suatu kelompok, itu cenderung secara rata-rata akan menghasilkan keputusan yang lebih berisiko daripada individual yang bekerja secara independen. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Yang pertama yaitu bias dalam diskusi kelompok. Bias ini terjadi pada fase pengumpulan informasi yang menyebabkan hanya informasi umum yang diperhatikan, sementara informasi unik itu akan diabaikan. Kemudian yang kedua itu adanya anggota kelompok yang tidak berkontribusi atau free rider. Proses pembuatan keputusan kelompok. Proses dalam pembuatan keputusan kelompok pada umumnya meliputi 4 tahapan. Yang pertama, tahap permulaan atau inception, yang merupakan tahap pemilihan tujuan dan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada tahap penyelesaian masalah atau problem solving, yang merupakan analisis teknikal dari berbagai persyaratan proyek untuk mengidentifikasi strategi yang telah dipilih. Kemudian yang ketiga, tahap pemecahan konflik atau perselisihan yang disebut conflict resolution, yang merupakan proses yang melibatkan anggota kelompok untuk berusaha menyelesaikan preferensi, nilai, dan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan atau execution, yang merupakan tindakan yang dilakukan kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Bloomberg tahun 1994, pembuatan keputusan kelompok dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase pengumpulan informasi relevan, kemudian fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, dan yang terakhir fase memilih tindakan. Dalam interaksi kelompok terdapat 2 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan kandungan informasi yang didiskusikan atau disebut meta-knowledge, dan pemrosesan kognitif bersama yang disebut meta-kognitif selama fase pengumpulan informasi. Adapun Kreitner dan Kenicky tahun 2004 menjelaskan perbedaan mendasar antara pembuatan keputusan individual atau individual decision making dan juga pembuatan keputusan kelompok atau group decision making, di mana pembuatan keputusan individual dinilai lebih efisien dan lebih cepat, namun memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga kurang percaya diri dalam menentukan pilihan, dan individual memiliki sifat bounded rationality, yaitu adanya keterbatasan pemikiran, waktu, biaya, dan informasi yang diproses dalam membuat suatu keputusan. Sedangkan untuk proses pembuatan keputusan
kelompok itu lebih lama, namun memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi karena kelompok memiliki pengetahuan yang lebih luas dan beragam. Keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Berdasarkan temuan riset sebelumnya menyatakan bahwa pembuatan keputusan kelompok dipandang lebih baik daripada pembuatan keputusan individu. Sutton dan Hayen tahun 1997 memberikan alasan keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan outcome atau hasil akhir karena anggota memiliki atau akan merasa ikut bertanggung jawab. Yang keempat, dengan keputusan kelompok selama proses penyelesaian masalah itu akan terjadi komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Kreitner dan Kenicki, itu menjelaskan kinerja kelompok akan lebih baik jika tidak ada social pressure, domination by a focal view, kemudian log rolling, goal displacement, dan juga groupthink. Itu artinya kelompok yang beragam secara teoritis akan memberi manfaat terhadap keputusan yang lebih baik karena adanya diversitas perspektif akan mendorong keberagaman latar belakang, pengetahuan semakin luas, dan penyelesaian masalah yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya groupthink. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Stasser dan Titus tahun 1985 menyebutkan bahwa salah satu kompleksitas diskusi kelompok adalah bias penyampaian informasi. Fenomena bias penyampaian informasi pada umumnya terjadi dalam proses pembuatan keputusan kelompok yang menurut Bloomberg tahun 1994 terdapat 3 fase seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sedangkan informasi yang tersedia dalam kelompok diklasifikasikan menjadi: yang pertama, item informasi yang diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, item informasi yang diketahui oleh beberapa anggota kelompok. Dan yang ketiga, informasi yang hanya diketahui oleh satu anggota kelompok. Bias penyampaian informasi umum memperkuat terjadinya efek keutamaan. Menurut Mears dan Lam tahun 1976, pada pembuatan keputusan kelompok dapat terjadi perilaku efek polarisasi kelompok. Dari penjelasan tersebut ada segi negatif dan kelemahan yang lain, yaitu ketika dalam diskusi terjadi common belief, yakni suatu kondisi yang lebih mempertimbangkan informasi yang bersifat umum atau informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok, padahal yang penting justru diskusi pada unique belief. Strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Menurut Bazerman tahun 1994 terdapat 4 strategi membuat keputusan lebih baik, yaitu acquiring expertise, debiasing judgment, using linear models, dan adjusting intuitive prediction. Selain itu, ada upaya menghasilkan keputusan yang lebih baik, seperti bagaimana memitigasi bias penyampaian informasi yang dapat memicu terjadinya efek keutamaan dalam proses pembuatan keputusan kelompok. Menurut Larsen, strategi mitigasi dan pencegahan bias penyampaian informasi bisa dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut SCAT. SCAT ditujukan untuk meningkatkan aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu, sehingga akan mendorong diskusi kelompok lebih inklusif. Yang selanjutnya yaitu teori-teori pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, teori permainan atau games theory. Teori permainan dalam konteks pengambilan keputusan dapat berkaitan dengan fenomena pilihan individual versus kelompok dalam ultimatum permainan. Strategi individual versus kelompok dalam common value action, ataupun berkaitan dengan bagaimana proses individual dan kelompok membuat keputusan dan sejenisnya. Untuk yang kedua yaitu teori time interaction performance atau TIP. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok secara terus-menerus dan simultan melakukan 3 fungsi, yaitu produksi, dukungan anggota, dan kesejahteraan kelompok. TIP mengintegrasikan berbagai teori yang berkaitan dengan dinamika perubahan anggota, teori komunikasi, teori strukturasi adaptif atau adaptive structuration theory.
TIP mengakui bahwa kelompok adalah multifungsi dan anggota kelompok berkontribusi pada 3 level, yaitu yang pertama pada sistem organisasi, yang kedua pada komponen kelompok atau anggota atau individu, dan yang ketiga pada kelompok itu sendiri sebagai struktur sosial. Ketiga kontribusi tersebut merepresentasikan 3 fungsi dalam TIP, yaitu fungsi produksi, fungsi dukungan anggota atau member support, dan fungsi kesejahteraan kelompok atau group well-being. Relevansi riset pembuatan keputusan kelompok di BAR. Penelitian-penelitian di bidang keperilakuan banyak mengkaji mengenai proses pembuatan keputusan, baik pembuatan keputusan secara individual maupun secara kelompok. Banyaknya penelitian dalam fenomena akuntansi menunjukkan relevansinya topik ini terhadap praktik dan perkembangan aspek keperilakuan. Berikut dijelaskan relevansi riset pembuatan keputusan kelompok dalam praktik akuntansi aspek keperilakuan. Yang pertama, Arnold et al. Pada tahun 2000 menghubungkan GDM dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Penelitian ini menguji efek tekanan waktu, Group Support System atau GSS, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua, Hunton pada tahun 2001 mengaitkan GSM dengan meneliti tentang mitigasi bias dalam diskusi kelompok yang disebut bias penyampaian informasi umum. Dan yang ketiga, Blinder dan Morgan pada tahun 2000 mengaitkan GDM dengan menguji apakah pembuatan keputusan kelompok lebih lambat namun lebih akurat dibandingkan dengan proses pembuatan keputusan individu. Contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, Arnold tahun 2000. Penelitian ini berkaitan dengan pengambilan keputusan kelompok dalam bidang pengauditan. Penelitian ini menguji efek tekanan waktu, Group Support System, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan dengan menggunakan GSS tidak dapat seefektif pembuatan keputusan dalam lingkungan face-to-face group. Yang kedua, Hunton tahun 2001. Penelitian ini menguji bagaimana memitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas keputusan dalam model collective information sampling dengan menawarkan teknik intervensi kelompok yang disebut Shared Cognition Awareness Training. Dengan menggunakan desain eksperimen, penelitian ini memberikan dukungan empiris bahwa adanya aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu melalui teknik intervensi yang disebut SCAT. Dapat memitigasi terjadinya bias judgment, yaitu bias penyampaian informasi umum dalam pembuatan keputusan kelompok. Yang ketiga, Blinder dan Morgan tahun 2000. Penelitian ini menguji apakah perbedaan sistematis keputusan individual versus keputusan kelompok. Dua pertanyaan penting yang diajukan yaitu, yang pertama, apakah keputusan keuangan yang dilakukan oleh kelompok dilakukan secara lebih lambat dibandingkan keputusan yang dibuat oleh individu? Dan yang kedua, apakah keputusan kelompok secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan keputusan individu? Dengan pendekatan eksperimen, hasil penelitian mengindikasi bahwa tidak ada perbedaan antara kecepatan pengambilan keputusan antara kelompok dan individu. Namun, temuan selanjutnya menyatakan bahwa keputusan kelompok lebih baik dari keputusan individual dalam konteks kebijakan moneter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.